Baik, saya Yohana Gibi Vanessa Manik dengan NIM 18.400.560. Kali ini saya akan memaparkan tentang pasar valuta asing. Valuta asing atau dalam bahasa Inggris Foreign Exchange Market atau Forex yang biasa disingkat dengan FALAS merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya atau pair yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Pergerakan pasar valuta asing berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 5 sampai 14 WIB, lalu berlanjut ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura dan Hong Kong yang berlangsung dari pukul 7 sampai 16 WIB, dan ke Eropa yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pukul 13 sampai 22 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30 sampai 10.30 WIB. Dan dalam perkembangan sejarahnya, bank sentral milik negara-negara dengan cadangan mata uang asing yang terbesar sekalipun dapat dikalahkan oleh kekuatan pasar valuta asing yang bebas. Menurut survei BIS atau Bank International for Settlement Bank Sentral Dunia yang dilakukan pada akhir tahun 2004, transaksi pasar valuta asing mencapai lebih dari USD 1,4 triliun per harinya. Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang sangat tinggi tersebut, valuta asing juga telah menjadi alternatif yang paling populer karena ROI atau Return on Investment atau tingkat pengembalian investasi serta laba yang akan didapatkan bisa melebihi rata-rata perdagangan pada umumnya. Akibatnya, pergerakan yang cepat tersebut, maka valuta asing juga memiliki risiko yang sangat tinggi. Kapitalisasi dan likuiditas pasar. Pasar valuta asing adalah suatu pasar yang unik karena volume perdagangannya, likuiditas pasar yang teramat besar, banyaknya serta variasi dari pedagang di pasar valuta asing, geografis penyebarannya, jangka waktu perdagangannya yang 24 jam sehari kecuali akhir pekan, aneka ragam faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang. Menurut BIS, rata-rata perputaran pasar valuta asing dunia per hari diestimasikan bernilai USD 3,21 triliun yang terbagi atas 1 USD 1.005 miliar di transaksi spot, USD 362 miliar di pasar kontrak serah atau forward kontrak, USD 1.714 miliar di pasar swap, USD 129 miliar diestimasikan sebagai selisih pelaporan. Sebagai tambahan, di luar perputaran tradisional ini, sebesar USD 2,1 triliun diperdagangkan di pasar derivatif. Kontrak berjangka valuta asing yang diperkenalkan pada tahun 1972 pada Chicago Merchant Exchange tumbuh secara cepat dalam beberapa tahun belakangan ini, tetapi volumenya masih hanya sebesar 7% dari total volume perdagangan pasar valuta asing. Menurut data International Finance Service London, secara keseluruhan perputaran harian pasar tradisional valuta asing rata-rata mencapai total nilai 2,7 biliun US dollar pada tahun 2006 pada bulan April. Estimasi tersebut berdasarkan data tengah tahun dari Komite Bursa Valuta Asing atau Foreign Exchange Committee di London, New York, Singapura, dan Tokyo. Pada perdagangan valuta asing secara langsung atau OTC, pialang dan perdagangan melakukan negosiasi secara langsung tanpa melalui bursa atau clearing. Pusat perdagangan terbesar secara geografis berada di London, Inggris, di mana menurut data IFSL diperkenalkan telah meningkatnya kontribusi dari 31,3% pada April 2004 menjadi 32,4% April 2006. Karakteristik perdagangan valuta asing. Tidak ada suatu keseragaman dalam pasar valuta asing. Dengan adanya transaksi di luar bursa perdagangan atau over the counter sebagai pasar tradisional dari perdagangan valuta asing, banyak sekali pasar valuta asing yang saling berhubungan satu sama lainnya di mata uang yang berada diperdagangkan, sehingga secara tidak langsung artinya bahwa tidak ada kurs tunggal mata uang dolar, melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang bertransaksi. Namun dalam praktiknya perbedaan tersebut seringkali sangat tipis. Pusat perdagangan utama adalah di London, New York, Tokyo, dan Singapura. Namun bank-bank di seluruh dunia menjadi pesertanya. Perdagangan valuta asing terjadi sepanjang hari. Apabila pasar Asia berakhir, maka pasar Eropa mulai dibuka, dan pada saat Eropa berakhir, maka pasar Amerika dimulai, dan kembali lagi ke pasar Asia terkecuali di akhir pekan. Sedikit sekali atau bahkan sangat tidak ada perdagangan orang dalam atau informasi orang dalam atau insider trading yang terjadi dalam pasar valuta asing. Fluktuasi kurs nilai tukar
mata uang biasanya disebabkan oleh gejolak aktual moneter, sebagaimana juga halnya dengan ekspektasi pasar terhadap gejolak moneter yang disebabkan oleh perubahan dan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB atau GDP, inflasi suku bunga, rancangan anggaran, dan defisit perdagangan atau surplus perdagangan, penggabungan dan akuisisi, serta kondisi makroekonomi lainnya. Berita utama selalu dipublikasi untuk umum, sehingga banyak orang yang dapat mengakses berita tersebut pada saat yang bersamaan. Namun bank yang besar memiliki nilai yang lebih penting, yaitu mereka dapat melihat arus pergerakan atau pesanan mata uang dari nasabahnya. Lalu ada proses transaksi. Di bursa falas atau valuta asing ini, orang dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagangkan secara objektif adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari posisi transaksi yang Anda lakukan. Di bursa falas dikenal istilah lot atau pip. Satu lot nilainya adalah USD 100.000 dan satu pip nilainya adalah USD 10. Sedangkan nilai dolar di bursa falas berbeda dengan nilai dolar yang kita kenal di bank-bank. Nilai dolar di bursa falas sangat bervariasi, mulai dari 6.000, 8.000, dan 10.000 rupiah. Transaksi dua arah. Transaksi di valuta asing dapat dilakukan dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungannya. Seseorang dapat membeli dahulu atau open buy, lalu ditutup dengan menjual atau sell, ataupun sebaliknya, melakukan penjualan dahulu lalu ditutup dengan membeli. Pemain valuta asing. Tidak seperti halnya pada bursa saham, tempat para anggota bursa memiliki akses yang sama terhadap seharga saham, pasar valuta asing terbagi atas beberapa tingkatan akses. Pada akses tingkat tertinggi adalah pasar uang antar bank atau PUAB, yang terdiri dari perusahaan-perusahaan bank investasi besar. Pada PUAB, selisih antara harga penawaran atau harga jual atau ask dan harga permintaan atau harga beli atau bid adalah sangat tipis sekali, bahkan biasanya tidak ada. Dan harga ini hanya berlaku untuk kalangan mereka sendiri yang tidak diketahui oleh pemain valuta asing di luar kelompok mereka. Pada akses tingkat di bawahnya, rentang selisih antara harga jual dan harga beli menjadi besar tergantung volume transaksi. Apabila seorang trader dapat menjamin terlaksananya transaksi valuta asing dalam jumlah besar, maka mereka dapat meminta agar selisih nilai jual dan beli diperkecil, yang disebut barter spread atau selisih tipis dengan harga jual dan beli. Level akses terhadap pasar valuta asing adalah sangat ditentukan oleh ukuran transaksi valuta yang dilakukan. Bank-bank peringkat atas menguasai pasar uang antar bank hingga 53% dari seluruh transaksi. Dan setelah bank-bank peringkat atas tersebut, maka peringkat selanjutnya adalah bank-bank investasi kecil. Lalu perusahaan-perusahaan multinasional besar yang membutuhkan lindung nilai atas resiko transaksi serta membayar pegawainya di berbagai negara, atau hedge fund besar, dan juga para pedagang eceran yang menjadi penentu pasar valuta asing. Menurut Galati dan Melvin, dana pensiun, perusahaan asing, reksadana, dan investor institusi adalah merupakan pemain yang memiliki peran besar dan dalam pasar keuangan secara umum, khususnya pasar valuta asing sejak dekade 2000-an. Saya akan membacakan tentang dasar hukum valuta asing. Baik, ada di Peraturan Bank Indonesia nomor 10/37/PBI/2008 tentang transaksi valuta asing terhadap rupiah. Lalu ada Peraturan Bank Indonesia nomor 18/20/PBI/2016 tentang kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Lalu yang saya akan bacakan dan saya paparkan adalah tentang penyelenggaraan sarana pelaksanaan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing di Peraturan Bank Indonesia nomor 21/5/PBI/2019. Baik. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan satu penyelenggara sarana pelaksana transaksi di pasar uang dan valuta asing yang selanjutnya disebut penyelenggara transaksi adalah badan usaha yang menyediakan teknologi dan menyelenggarakan sarana untuk melaksanakan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing yang sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia. 2. Pasar uang adalah pasar uang sebagaimana dimaksud dan dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang. 3. Pasar valuta asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penjualan dan atau pembelian valuta asing terhadap Rusia. 3. Penyedia Electronic Trading Platform yang selanjutnya disebut dengan penyedia ETP adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk menyediakan sarana tertentu yang digunakan dalam melakukan transaksi dan atau transaksi di pasar uang atau pasar valuta asing. 5. Electronic Trading Platform
yang selanjutnya disingkat ETP, adalah sistem elektronik yang digunakan oleh pelaku pasar sebagai sarana untuk melakukan transaksi pasar keuangan. 6. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik berbasis teknologi, komputasi, dan telekomunikasi. 7. Pelaku pasar adalah pelaku pasar uang dan pelaku pasar valuta asing. 8. Pelaku pasar uang adalah pelaku pasar uang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang. 9. Pelaku pasar valuta asing adalah pihak yang melakukan kegiatan transaksi di valuta asing. 10. Perusahaan pialang pasar uang adalah dan pasar valuta asing yang selanjutnya disebut perusahaan pialang adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk menyediakan sarana tertentu bagi kepentingan transaksi pengguna jasa dan memperoleh imbalan atas jasanya. 11. Pengguna jasa adalah pihak yang menggunakan jasa yang ditawarkan oleh penyelenggara transaksi. 12. Telepon Trading Information System yang selanjutnya disingkat TTIS adalah alat komunikasi yang digunakan untuk keperluan transaksi dan dilengkapi dengan fitur tertentu. 13. Systematic Internalizer adalah bahan yang disediakan oleh bank dengan sarana tertentu yang digunakan untuk melakukan transaksi di pasar uang dan atau pasar valuta asing atas akun milik sendiri dan pengguna jasa. 14. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan bank umum syariah bagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, termasuk unit usaha syariah. 15. Penyelenggara bursa adalah bursa berjangka sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi yang menyediakan sarana tertentu bagi pengguna jasa melakukan transaksi di pasar uang dan atau pasar valuta asing. 16. Pemegang saham adalah pengendali adalah badan hukum, perorangan dan atau kelompok usaha yang memiliki saham penyelenggara transaksi sebesar 25% dan atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan penyelenggara transaksi dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham penyelenggara transaksi kurang dari 25% dan jumlah saham yang dikeluarkan penyelenggara transaksi dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian penyelenggara transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik bab-bab selanjutnya dan juga pasal-pasal selanjutnya dapat dilihat melalui pbi.go.id. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan saya tentang pasar valuta asing atau falas. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih.